Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi pijat, kursi goyang. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang transfer pricing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Vindi Rizky Haura. Yang kedua ada Atikah Azhar Sabiha. Yang ketiga ada Sinta Sri Ramdona. Definisi harga transfer. Harga transfer adalah nilai dari barang yang ditransfer di mana nilai tersebut menjadi pendapatan bagi divisi yang menjual dan menjadi biaya bagi divisi yang membeli. Harga transfer mempengaruhi divisi-divisi yang terlibat transfer serta perusahaan secara keseluruhan melalui pengaruhnya pada ukuran kinerja divisi, laba perusahaan secara keseluruhan, dan otonomi divisi. Tujuan harga transfer. Harga transfer bertujuan yang pertama untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Pendekatan biaya oportunitas. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang tidak akan membuat divisi penjual merasa rugi jika menjual input kepada divisi internal perusahaan dibandingkan jika menjual input kepada pihak di luar perusahaan. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang tidak akan membuat divisi pembeli merasa rugi jika harus membeli barang dari divisi internal perusahaan dibandingkan jika membeli dari luar. Metode penentuan harga transfer. A. Penentuan harga transfer dengan harga pasar atau market price. Menurut Henry C. Mamur, di tahun 1999, harga pasar adalah harga pembelian atau penjualan oleh pembeli dan penjualan independen. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual, ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun, yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar, penggunaan harga transfer ini sesuai dengan pendapat dari Anthony dan Govin Darajan bahwa harga transfer hendaknya sama dengan harga yang ditetapkan terhadap produk tersebut jika dijual ke pelanggan luar atau dibeli dari pemasok. Penerapan ini tanpa memperhatikan kenyataan bagaimana pihak luar tersebut menentukan harga jualnya. Rumus harga transfer. Bisa dilihat di sini rumus harga transfer per unit dengan menggunakan metode ini adalah harga pasar per unit, terus biaya per unit yang dapat dihindari itu ada potongan volume, terus ada biaya penyimpanan, ada biaya advertensi, ada komisi penjualan, dan biaya penagihan. Itu ditotalin, terus dikurang dari harga pasar per unit. Dikurang dari total biaya per unit yang dapat hindari dan menghasilkan harga transfer per unit. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu harga transfer berdasarkan biaya.
Di sini yang pertama biaya penuh atau full cost transfer prinsip. Karena metode biaya penuh menggunakan total biaya produksi per unit sebagai dasar penetapan harga transfer. Total biaya mencakup biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung, serta biaya tetap seperti penyusutan pabrik dan biaya administrasi. Dalam metode ini, unit yang menerima produk atau jasa yaitu disebut divisi penerima, membayar divisi pengirim sebesar total biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, ada biaya penuh dengan markup atau keuntungan. Dalam metode ini, harga transfer dihitung dengan menambahkan margin keuntungan tertentu di atas biaya penuh. Markup ini biasanya dihitung sebagai persentase dari biaya penuh dan dirancang untuk memberikan divisi pengirim insentif berupa keuntungan atas barang atau jasa yang ditransfer. Rumusnya yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap, totalnya ditambah dengan markup, sama dengan total harga transfer. Yang ketiga, ada gabungan antara biaya variabel dengan biaya penuh. Metode ini menetapkan harga transfer berdasarkan biaya variabel per unit dengan tambahan biaya yang ditentukan secara terpisah. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dengan memberikan insentif kepada divisi pengirim untuk memaksimalkan efisiensi biaya variabel, sementara biaya tetap memberikan jaminan kontribusi terhadap biaya overhead divisi. Rumusnya yaitu biaya variabel dihitung secara terpisah, lalu totalnya nanti ditambah dengan biaya tetap, sama dengan harga transfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada harga transfer dinegosiasikan. Harga transfer negosiasi adalah yang disepakati oleh kedua pihak dalam perusahaan, seperti divisi penjualan dan divisi pembelian. Untuk suatu transfer barang atau jasa, harga transfer negosiasi memiliki batas bawah, yaitu biaya minimum yang dapat diterima divisi penjualan. Dan batas atas yaitu harga maksimum yang dapat diterima divisi pembelian. Harga transfer terendah, labanya meningkat, jelas harga transfer tidak boleh berada di bawah biaya variabel. Jika transfer tidak memiliki dampak terhadap biaya-biaya tetap, maka dari sudut pandang divisi penjualan, harga transfer harus menutupi biaya-biaya variabel dalam menghasilkan unit-unit yang ditransfer dan setiap biaya peluang dari penjualan yang hilang. Di sini ada rumusnya. Perspektif penjual, harga transfer lebih dari biaya variabel per unit ditambah total margin kontribusi atas penjualan yang hilang dibagi jumlah unit yang ditransfer. Harga transfer tertinggi yang dapat diterima divisi pembelian di mana mereka akan tertarik pada transfer hanya jika labanya meningkat. Dalam kasus seperti ini, apabila divisi pembelian memiliki pemasok luar, keputusan dari divisi pembelian sangat sederhana. Mereka akan membeli dari divisi lain dalam satu perusahaan. Perspektif pembeli. Harga transfer kurang dari biaya pembelian dari pemasok luar. Atau jika tidak ada pemasok luar, harga transfer kurang dari laba yang akan diterima per unit yang dijual atau tidak termasuk harga transfer, dan apabila harganya lebih rendah dari harga pemasok luar. Selanjutnya ada soal dan jawab. Soal pertama, Sollier Products Inc. memiliki divisi katup yang membuat dan menjual sebuah katup standar sebagai berikut. Kapasitas dalam unit 100.000, harga jual untuk pelanggan luar $30, biaya variabel per unit 16, biaya tetap per unit berdasarkan pada kapasitas 9. Perusahaan tersebut
memiliki divisi pompa yang dapat menggunakan katup ini dalam pembuatan salah satu dari pompa-pompanya. Saat ini divisi pompa membeli 10.000 katup per tahun dari pemasok luar negeri dengan harga $29 per katup. Diminta satu, asumsikan bahwa divisi katup memiliki kapasitas mengangguk yang banyak untuk menangani seluruh kebutuhan divisi pompa. Pada kisaran berapakah jika ada harga transfer antara dua divisi ini? Selanjutnya, yang kedua, diminta asumsikan bahwa divisi katup menjual seluruh katup yang dapat diproduksinya ke pelanggan luar. Berapakah kisaran yang dapat diterima jika ada untuk harga transfer antara dua divisi ini? Yang ketiga, diminta asumsikan lagi bahwa divisi katup menjual seluruh katup yang dapat diproduksinya ke pelanggan luar. Juga asumsikan bahwa biaya variabel sebesar $3 dapat dihindari bila ada transfer di dalam perusahaan. Karena adanya pengurangan biaya penjualan, berapakah kisaran harga transfer antara dua divisi ini? Jawab soal. Yang pertama, karena divisi katup memiliki kapasitas mengangguk, maka divisi tersebut tidak harus mengorbankan penjualan reguler untuk melayani divisi pompa. Dengan menerapkan rumus untuk harga transfer terendah yang dapat diterima dari sudut pandang divisi penjualan diperoleh harga transfer lebih dari biaya variabel per unit ditambah total margin kontribusi atas penjualan yang hilang dibagi jumlah unit yang ditransfer. Jadi harga transfer lebih dari 16 ditambah $0 dibagi 10.000 sama dengan hasilnya 16. Divisi pompa tidak akan bersedia membayar lebih dari $29, maka harga yang saat ini dibayarkan ke pemasok luar untuk katupnya, oleh karena itu harga transfer harus berada pada kisaran $16 harga transfer kurang dari 29. Selanjutnya, soal 2. Karena divisi katup menjual seluruh katup yang dapat diproduksinya ke pasar luar, maka divisi tersebut harus mengorbankan penjualan reguler untuk melayani kebutuhan divisi pompa. Jadi, divisi katup memiliki biaya peluang yang merupakan total margin kontribusi atas penjualan yang hilang. Maka harga transfer lebih dari biaya variabel per unit ditambah total margin kontribusi atas penjualan yang hilang dibagi jumlah unit yang ditransfer. Jadi harga transfer lebih dari $16 ditambah $30 dikurang $16 dan dikali sama $10. Lalu dibagikan oleh $10 sama dengan $16 ditambah $14 sama dengan $30. Karena divisi pompa dapat membeli katup dari pemasok luar hanya dengan harga $29 per unit, maka tidak ada transfer yang terjadi di antara kedua divisi tersebut. Selanjutnya dibantu oleh Vindi. Dengan menerapkan rumus harga transfer terendah yang dapat diterima dari sudut pandang divisi penjualan, diperoleh harga transfer lebih dari biaya variabel per unit, ditambah total margin kontribusi atas penjualan yang hilang, dibagi jumlah unit yang ditransfer. Harga transfer lebih dari $16 ditambah $30 dikurang $16, terus dikali 10.000 dibagi 10.000 sama dengan $13 ditambah $14 menghasilkan $27. Dalam hal ini harga transfer harus berada pada kisaran $27. Harga transfer kurang dari $29.
Soal 2, bagian B, situasi B mengacu pada data asli dalam situasi A di atas. Asumsikan bahwa divisi pompa membutuhkan 20.000 katup tekanan tinggi per tahun. Biaya variabel divisi katup untuk membuat dan mengirimkan katup adalah $20.000 per unit. Untuk memproduksi katup-katup khusus ini, divisi katup harus mengurangi produksi dan penjualan katup regulernya dari 100.000 unit per tahun menjadi 70.000 unit per tahun. Diminta sejauh kepentingan divisi katup berapakah harga transport terendah yang dapat diterima. Jawabannya adalah untuk memproduksi 20.000 katup khusus, divisi katup harus mengorbankan penjualan 30.000 katup reguler kepada pelanggan luar. Dengan menerapkan rumus untuk harga transport terendah yang dapat diterima dari sudut pandang divisi penjualan diperoleh harga transfer lebih dari biaya variabel per unit ditambah total margin kontribusi atas penjualan yang hilang dibagi jumlah unit yang ditransfer. Harga transfer lebih dari $20 ditambah $30 dikurang $16 dikali 30.000 dibagi 20.000 sama dengan $20 ditambah $21 menghasilkan $41. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.